Baik, berikutnya adalah Indonesia, negara kita tercinta. Di Indonesia, sebetulnya sejarah humas itu tidak jauh beda dengan beberapa negara di beberapa benua yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tahun 1952, public relation atau humas itu mulai ada di perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yaitu Stanpak waktu itu. Stanpak itu adalah perusahaan rekanan dari Belanda dan Amerika. Yang kemudian waktu itu menggunakan PR, itu salah satu tujuannya adalah untuk mendekati pemerintah Indonesia, ya, yang tujuannya tentu saja adalah bagaimana bisa membangun kesepahaman persetujuan pemerintah Indonesia supaya Stanfak Indonesia waktu itu bisa menggerakkan bisnisnya dengan leluasa. Ya, 2 tahun kemudian 1954 Garuda Indonesia Airways. Semua dari Anda para peserta pasti sudah tahu itu pasti Garuda Indonesia Airways, pasti hubungannya adalah dengan maskapai resmi penerbangan BUMN, ya, milik pemerintah Indonesia. Garuda Indonesia mulai mengembangkan unit kegiatan PR dan kemudian diikuti secara resmi oleh jajaran kepolisian pada tahun 1955. Ya. Nah, jadi sebetulnya awal mulanya adalah di Indonesia itu oleh perusahaan asing dulu, kemudian oleh BUMN, oleh pemerintahan, dan kemudian juga oleh kepolisian, oleh pemerintahan juga. Jadi salah satu pionir di Indonesia itu adalah swasta dan pemerintahan. Di tahun 60, istilah PUREL atau istilah public relation itu semakin populer ketimbang kata humas. Ya, jadi kalau humas, hubungan masyarakat, itu bahasa Indonesia. Kalau di Inggris kan itu adalah public relation. Nah, kita orang Indonesia terbiasa untuk menyingkat-nyingkat. Oleh karena itu public relation sering disebut PUREL. Jadi kalau kalian bisa mendengar suatu hari datang ke sebuah kantor, oh PUREL-nya tidak ada, oh PUREL-nya sedang rapat dan seterusnya. PUREL itu artinya adalah public relation atau humas. Kita lanjut. Berikutnya tahun 1962 itu presidium kabinet Perdana Menteri Juanda. Pasti pernah mendengar Juanda, ya. Itu orang Sunda dengan berbagai peninggalan, salah satunya adalah Waduk Jatiluhur, ya, Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Itu menginstruksikan agar setiap instansi pemerintahan membentuk bagian humas, ya. Jadi tahun 62, puluhan tahun sebelum kalian lahir, sebelum saya lahir, itu sudah berdiri humas. Jadi dilihat dari sejarah, humas ini adalah bukan bidang yang benar-benar baru, ya. Ini adalah profesi yang sebenarnya sudah sejak lama ada, ya. Hanya saja sesuai perkembangan zaman, implementasinya berbeda-beda. Nah, kemudian tahun 67 sampai tahun 71 dibentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau disebut Bakhumas. Bakhumas ini adalah institusi yang menggabungkan berbagai humas di pemerintahan, ya, termasuk yang tadi BUMN seperti Garuda Indonesia, kemudian di Polri, kemudian di terutama di dinas-dinas atau di departemen yang ada di Jakarta waktu itu. 15 Desember 72 berdiri Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas untuk kalangan praktisi swasta dan pemerintahan. Ya, bedanya dengan Bakhumas, kalau Perhumas itu justru yang dominan lebih banyak dari swasta. Ya, seperti tadi contohnya sejarahnya di Indonesia juga pertama kali adalah Stanfak Indonesia. Ya, kemudian setelah itu makin banyak berdiri. Ya, 10 April 87 berdiri Asosiasi Perusahaan Public Relation APRI. 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Berbintang. Ya, kemudian 11 November 2003 berdirinya PRSI, Public Relation Society of Indonesia. Ya, jadi kalau ditanya soal sejarah humas di dunia, di Indonesia, ini adalah profesi yang sudah berdiri sejak setengah abad yang lalu. Sehingga profesi humas ini hampir sama dengan esensi dari aktivitas komunikasi. Begitu manusia lahir sudah berkomunikasi. Dia menangis itu adalah bentuk dari komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, semua dari kalian, para peserta kursus humas daring memiliki potensi untuk menjadi humas profesional. Salam komunikasi.